Halo Sobat Akuntansi. Selamat datang kembali di Vox Populi Anda FEBUB Volume 2. Semoga Sobat Akuntansi yang lagi nonton sekarang dalam keadaan sehat dan juga semangat terus ya. Betul banget, karena di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang akhir-akhir ini lagi sering dibicarain. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, tentunya Sobat Akuntansi perlu kenalan dulu sama kita nih. Kenalin, aku Haikal dari R&D Department. Dan aku An dari R&D Department. Nah, kita berdua yang akan nemenin kalian di Vox Populi dari awal hingga akhir nanti. Karena kita udah kenalan nih teman-teman, seperti biasanya di Vox Populi, kita akan ngobrol seputar topik yang lagi hangat dan ramai diperbincangkan oleh publik. Nah, di episode kali ini teman-teman, kita bakal ngobrolin tentang lonjakan harga BBM non-subsidi dan korelasinya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Topik ini menarik banget nih Kal buat dibahas lebih dalam, apalagi sebagai mahasiswa juga penting buat kita memahami ini. Supaya pembahasannya makin seru dan insightful teman-teman, tentunya di sini kita nggak cuma berdua ya kan ya. Kita bakal ditemenin sama narasumber kita yang keren banget dan bakal membawa opininya yang menarik terhadap pembahasan yang bakal kita bahas pada kali ini. Langsung aja kita sambut Kak Marlon. Hai. Senang banget akhirnya hari ini kita bisa ngobrol langsung bareng Kak Marlon. Sebelum mulai pembahasannya, mungkin Kak Marlon bisa menyapa dan juga memperkenalkan diri ke Sobat Akuntansi nih. Oke, halo Sobat Akuntansi. Perkenalkan, nama aku Marlon. Aku dari Akuntansi Angkatan 24. Salam kenal semuanya. Gimana nih kabar Kak Marlon hari ini Kak? Baik, kalau kalian gimana kabarnya? Wah, baik banget ya kita Kak. Aku juga mau nanya nih Kak, kira-kira Kakak udah siap belum ya buat take podcast bareng kita? Oh, siap banget dong. Pastinya siap terus lah kalau buat himpunan. Wah, kita juga udah siap banget ya kalau buat take podcast bareng Kak Marlon. Betul banget tuh An. Tapi sebelum itu teman-teman, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman bahwa Kak Marlon ini udah nulis artikel sebagai bentuk balasan dari Draft Vox Populi 2 dengan judul Lonjakan Harga BBM Non-Subsidi dan Korelasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional. Wah, menarik banget nih pastinya. Sebelum kita gali lebih dalam, mungkin Kak Marlon bisa ceritain secara singkat gitu ya Kak tentang isi dari karya tulis udah Kak Marlon kirim ke Draft Vox Populi. Oke, sebelumnya thank you ya HMD khususnya Divisi Research and Development atas kesempatannya buat sharing. Jadi secara ringkas, isi dari karya tulis yang telah aku kirim itu berkaitan dengan bagaimana ya harga dari BBM non-subsidi itu kan melonjak dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia secara luas. Di situ aku bahas dari sisi inflasinya, ada dari PMI manufaktur, dan berbagai komponen ekonomi lainnya, hingga proyeksi dari negara Indonesia sendiri, bagaimana dalam menghadapi situasi seperti BBM non-subsidi yang harganya terus meningkat. Wah, keren banget ya penjelasan dari Kak Marlon barusan. Setuju banget Kak, jadi kita bisa lihat kalau kenaikan harga BBM non-subsidi ini sebenarnya bukan cuma soal perubahan harga aja nih teman-teman, tapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional secara berkeseluruhan. Betul banget. Kita mau tanya yang lebih lanjut nih Kak. Menurut Kak Marlon, kenapa kenaikan BBM non-subsidi itu bisa berdampak ke berbagai sektor? Padahal secara realitanya itu kan nggak semua masyarakat itu kan menggunakan BBM non-subsidi ya Kak. Boleh Kak Marlon tanggapannya? Oke, betul yang kamu bilang. Gak semua orang itu menggunakan BBM non-subsidi. BBM non-subsidi ini kan yang harganya terus naik ya, karena tidak disubsidi pemerintah. Yang biasanya menggunakan itu adalah perusahaan yang skalanya besar ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang skala besar mereka pakai BBM non-subsidi, dan ketika harganya naik itu pasti menimbulkan yang namanya efek domino. Karena coba nih kamu bayangin, misalnya ini adalah perusahaan dia mengirimkan daging ayam. Untuk mengirim daging ayam dia pakai mobil kan pakai bahan bakar minyak, dan pastinya non-subsidi dong karena dia perusahaan besar. Nah, ketika dia harus membayar lebih mahal untuk bahan bakar minyak, pasti kan di akuntansi udah tahu dong kalau cost naik ya berarti bebannya juga pasti naik kan, hal yang sama. Nah, ketika bebannya naik, pasti laba berpotensi turun juga. Nah, perusahaan pasti nggak mau mengalami hal seperti itu. Jadi pastinya mereka akan membebankan kenaikan BBM itu kepada konsumen, sehingga pasti akan terjadi ya sedikit kenaikan harga lah di produk atau jasa yang ditawarkan. Walaupun memang ya, kalau melihat data inflasi itu BBM non-subsidi itu dampaknya hanya sekitar 0,02%, kecil banget. Tapi yang kayak aku bilang tadi, dia itu punya yang namanya efek domino. Contohnya nih, kalau di bisnis transportasi seperti pesawat, di bahan bakar pesawat yaitu aftur, itu sempat mengalami inflasi hingga 0,99%, dan itu pasti yang berasa banget tuh kalau orang mau naik pesawat, tarif tiket pesawat pasti naik. Jadi pastinya BBM non-subsidi walaupun nggak semua orang pakai, tapi dampaknya pasti merata ke semua sektor. Wah, itu. Dari jawaban Kak Marlon tadi ya, kita bisa melihat nih teman-teman bahwa meskipun masyarakat tidak sepenuhnya menggunakan BBM non-subsidi secara langsung, dampaknya tetap bisa kita rasain nih teman-teman, melewati kenaikan harga barang dan juga jasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Betul banget Kak, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak. Banyak juga yang mulai khawatir soal stabilitas ekonomi nasional nih Kak. Bahkan muncul kemungkinan terjadinya stagflasi ringan kalau kenaikan harga energi ini tuh terus berlangsung gitu tanpa langkah penahan yang memadai. Menurut Kak Marlon ya,
seberapa mungkin sih Kak kondisi itu bisa terjadi di Indonesia? Oke, sebenarnya kalau membahas stagflasi ya mungkin ada baiknya kita ketahui dulu stagflasi itu apa. Jadi sebenarnya stagflasi itu adalah kondisi di mana suatu negara itu pertumbuhan ekonominya cenderung stagnan atau mengarah ke melambat, dan itu juga disertai dengan gejala seperti ada inflasi yang meningkat dan juga biasanya unemployment rate atau pengangguran tuh ikut meningkat juga. Nah, kalau di Indonesia karena data terbaru itu masih di range bulan Januari sampai Maret atau kuartal 1, itu sebenarnya pertumbuhan PDB Indonesia masih bertumbuh sih di angka 5,61%. Jadi dari pertumbuhan masih ada. Sementara pada sisi inflasi itu malah menurun dari yang sebelumnya Maret di sekitar angka 3%, sekarang inflasi di bulan April ada di angka 2,42%. Yang berarti masih aman karena batas dari Bank Indonesia ingin menjaga di bawah 2,5%. Jadi masih dikategorikan aman. Nah, cuman mungkin kalau kita mau bahas skenario ya, gimana sih skenario yang bisa membuat Indonesia ini mengarah ke arah stagflasi gitu. Mungkin kalau misalnya harga dari minyak mentah USD per barel itu konsisten di atas 100 per dolar, ditambah juga dengan rupiah yang terus melemah terhadap USD, itu kan bisa mendorong Bank Sentral di Indonesia yaitu BI untuk menaikkan suku bunga. Dan kalau suku bunga naik ya, mungkin teman-teman udah ada yang belajar PPEB ya, prinsip-prinsip ekonomi bisnis. Kalau suku bunga naik itu otomatis biasanya ya konsumsi masyarakat itu melemah dan itu bisa mengarah ke stagflasi, seperti itu. Wah, ternyata seperti itu ya Kak pandangan dari Kak Marlon. Nah Kak, di tengah kondisi itu, pemerintah kita sendiri kan tetap mempertahankan harga BBM subsidi ya Kak. Nah, sementara BBM non-subsidi itu kan mengikuti harga pasar. Menurut Kak Marlon nih, apakah kebijakan ini memang cukup efektif untuk menjaga daya beli masyarakat dalam jangka panjang, atau justru itu bakal bisa menambah beban fiskal negara? Boleh Kak Marlon tanggapan? Oke, lagi-lagi bener banget nih yang kau bilang. Tujuannya untuk mempertahankan harga BBM subsidi itu memang untuk menjaga daya beli masyarakat supaya harganya tetap murah ya karena tersubsidi, dan orang-orang itu tetap bisa mau beli BBM, tetap mau konsumsi, mengeluarkan uang. Di sisi lain pemerintah itu melepas untuk harga BBM non subsidi mengikuti mekanisme pasar sehingga harganya naik kan. Nah, sebenarnya kalau berbicara yang tadi lanjutannya untuk beban fiskal itu pastinya ada, dan menurutku beban fiskalnya tuh terasa banget gitu karena aku sendiri kan ada riset terkait hal ini ya sama teman-temanku di organisasi. Untuk sekarang Indonesia kan posisi di APBN itu lagi defisit nih teman-teman, defisit sekitar 2, sekian persen, dan itu mengambil dengan asumsi harga minyak mentah di angka 70 US dollar per barelnya. Nah, sekarang kan harga minyak mentah udah di atas 100 USD per barel ya, udah naik sekitar 30 plus. Cuman karena aku baik ya udah aku anggap aja dia naiknya cuma ke 90 USD per barel. Nah, dengan asumsi naik ke 90 USD per barel, itu aja aku udah bisa dapat angka kalau defisit APBN Indonesia itu akan naik ke sekitar angka 3,01%. Jadi ya pastinya dengan harga sekarang yang minyak mentah 100 USD per barel harusnya sih di atas 3% ya untuk defisit. Jadi berbicara beban fiskal sangat berdampak lah, dampaknya nggak kecil buat fiskal. Oke, wow, ternyata jawaban dari Kak Marlon itu bagus banget ya Kak. Tentunya teman-teman di sini Sobat Akuntansi bisa nambah wawasan nih tentang dari jawaban yang Kak Marlon sampaikan tadi. Mungkin kita akan lanjut ke sesi yang terakhir nih Kak. Ini sesi yang dinanti-nanti banget, yaitu pertanyaan dari komentar. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, jika potensi pembakaran subsidi hingga 100 triliun dan angka tersebut tercapai nih Kak, lalu sektor pembangunan mana yang paling beresiko mengalami pemotongan anggaran demi menambal pembakaran subsidi energi tersebut nih? Menurut Kakak gimana? Oke, sebenarnya kalau berbicara terkait sektor pembangunan mana yang berisiko dipotong anggarannya ya, karena aku bukan orang pemerintahan, jadi kalau untuk proyeksinya seperti aku belum punya kapabilitas buat menjawab. Cuman kita berbicara yang udah terjadi aja. Baru-baru ini anggaran program Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo yang paling populer lah ya, mungkin di sosmed dibahas terus, ada MBG, itu dananya udah disepakati sama Menteri Keuangan juga Pak Purbaya buat dipotong dari yang sebelumnya 335 triliun rupiah menjadi sekitar 268 triliun rupiah. Jadi ada penghematan sekitar ya mungkin 50-an sampai 60-an triliun lah ya. Nah, untuk anggaran yang dipotong mungkin hanya dari MBG aja sih sejauh ini yang disampaikan kepada publik. Wah, keren banget jawaban dari Kak Marlon ya An. Oke, aku bakal lanjut pertanyaan dari komentar kedua ya Kak Marlon. Jadi untuk pertanyaan yang kedua nih Kak Marlon,
Jika keadaan geopolitik global menjadi faktor utama dalam kenaikan harga minyak, menurut Kak Marlon sendiri nih, seberapa siap sebenarnya ketahanan energi Indonesia dalam menghadapi krisis energi jangka panjang? Dan menurut Kak Marlon, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi keadaan seperti sekarang ini? Boleh Kak Marlon tanggapannya? Oke, kalau kita misal menjawab sebagai warga negara yang baik sih, harapannya pasti siap ya, semoga Indonesia siap gitu. Cuman kalau kita berbicara pakai faktanya, Indonesia sendiri itu adalah negara yang net oil importer. Jadi Indonesia itu masih bergantung dari sisi impor untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Nah, impornya dari mana? Impornya dari negara di Timur Tengah, ada Arab Saudi. Dan untuk membayar setiap minyak yang diimpor ya teman-teman, itu nggak pakai rupiah, itu bayarnya pakai US dollar. Jadi setiap rupiah melemah terhadap US dollar yang lagi terjadi sekarang sampai sekitar 17 ribuan ya terakhir, itu pastinya untuk membayar minyak harganya akan lebih mahal. Nah, kalau harga lebih mahal ya pastinya lagi-lagi anggaran dari pemerintah defisitnya bisa naik lagi dong, dan itu yang sangat kita hindari dan tidak kita harapkan terjadi sebenarnya. Jadi kalau berbicara terkait siap, mungkin siap nggak siapnya ya hanya pemerintah yang bisa menjawab, cuman kalau aku katakan sih rentan banget terhadap krisis energi karena harganya bakal naik gila-gilaan. Nah, tapi kalau apa yang harus dilakukan sebenarnya yang pemerintah udah lakukan untuk masyarakat Indonesia itu dengan adanya peraturan yang baru-baru ini tuh hari Jumat dibikin kerjanya daring gitu buat ASN. Kalau di UB mungkin FH kayaknya kemarin ada sempet ya, entah wacana atau udah jadi di Fakultas Hukum UB itu hari Jumat harusnya daring ya untuk semester tertentu. Jadi itu upaya untuk menghemat energi juga lah. Mungkin itu aja sih yang bisa dilakukan. Wah, keren banget ya jawaban dan solusi dari Kak Marlon barusan dalam menanggapi hal apa saja nih yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Betul banget nih Kak, pastinya kita sebagai mahasiswa juga harus ikut kritis nih terhadap apa aja kesiapan yang harus kita siapin. Betul banget tuh. Mungkin pertanyaan tadi itu jadi pertanyaan terakhir dan juga sesi penutup nih Kak buat di podcast kali ini. Wah, kerasa banget ya dari pembahasan yang udah kita sampaikan tadi, ternyata sekarang tuh kita udah di ujung sesi podcast pada kita hari ini nih. Kita berdua mau berterima kasih banget sama Kak Marlon karena udah meluangkan waktu dan juga share-share nih Kak pandangan Kakak tentang tadi lonjakan harga BBM tadi. Dan pastinya Sobat Akuntansi juga bisa dapat wawasan dari sini. Betul banget tuh, An. Untuk akhir podcast kali ini, aku An, aku Haikal, dan narasumber kita Kak Marlon pamit undur diri. See you Sobat Akuntansi. Bye-bye.